Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Irwan Nasution, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema Sejarah dan Perkembangan Sistem Teknologi Informasi pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada saat kami mempresentasikan, teman-teman diharapkan memfokuskan terhadap apa yang kami sampaikan. Ketika ada yang kurang jelas dan kurang dimengerti, teman-teman sekalian dapat menanyakannya di akhir presentasi. Namun, sebelum itu marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Teman-teman perlu pahami adalah materi ini sangat kompleks, tetapi kita akan diskusikan materi ini bersama. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dahulu. Kami yang beranggotakan 3 yaitu Muhammad Zaki Zikrila Baharudin Nasution, Muhammad Taufik Fadilah, dan Juanda Kurniawan Dalimunte. Oke, langsung saja. Materi yang pertama akan saya bawakan sendiri. A. Masa pramekanik. Pada periode ini, komunikasi menggunakan simbol untuk menyampaikan informasi. Pada tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi, manusia menggunakan gambar untuk menyampaikan pesan. Contohnya, bangsa Fenisia yang mendiami Timur Tengah menciptakan model yang sama. Bangsa Yunani kuno mengadaptasi simbol milik bangsa Fenisia dengan menambahkan huruf vokal yang membuatnya mudah digunakan. Bangsa Romawi kuno kemudian memakainya juga, yang mana saat ini menjadi alfabet yang kita kenal dan kita pakai hingga saat ini. Pembuatan buku papirus yang diletakkan mulai 600 sebelum Masehi, dan pemimpin yang memiliki koleksi buku. Setelah itu ada bangsa Mesir kuno yang menciptakan sistem angka, sehingga juga mengarahkan pada penemuan alat bantu hitung yang disebut abakus. Oke, materi selanjutnya disampaikan oleh Juanda. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, yang selanjutnya B. Mekanik. Masa ini termasuk dalam masa abad pertengahan, di mana orang sudah menggunakan peralatan untuk menyimpan, mengolah, dan merekam informasi. Salah satu penemuan terpenting dalam masa ini adalah mesin cetak Gutenberg dari Jerman. Penyampaian informasi menjadi lebih mudah dikarenakan mesin cetak dapat memproduksi tulisan yang sama dalam jumlah yang besar. Pada tahun 1600, komputer atau mesin hitung pertama kali diciptakan oleh Blaise Pascal. Komputer ini disebut sebagai Pascaline dan dianggap sebagai titik awal mesin menggantikan otak manusia dalam menghitung data. Yang ketiga ada elektromekanik. Periode ini telah diciptakan telepon dan kode Morse untuk digunakan dalam komunikasi jarak jauh secara langsung. Kemudian diperkenalkan komputer pertama yang digunakan untuk menyimpan program dan data pada awal 1948 yang disebut Double Manchester Mark I. Komputer ini merupakan awal penemuan teknologi selanjutnya yang sekarang menjadi komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Yang keempat ada elektronik. Periode ini, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendirikan ARPANET atau Advanced Search Project Agency Network, merupakan cikal bakal dari internet yang digunakan sampai ini. Setelah keempat era di atas, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat dan ditemukannya sistem operasi UNIX, MAC, Windows, Linux, era.com, dan penemuan baru lainnya. Dan yang selanjutnya ada perkembangan sistem dan teknologi informasi. Perkembangan teknologi era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Pada era tersebut, belum terlihat suasana kompetisi yang sedemikian ketat.
Hampir semua perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang infrastruktur dan pertambangan pada saat itu membeli perangkat komputer untuk membantu kegiatan administrasinya sehari-hari. Baiklah, selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Taufik Fadila. Era kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi digital yang dipadu dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa revolusinya. Di awal tahun 1970-an, teknologi PC atau komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Salah satu teori yang paling banyak dipelajari dan diterapkan adalah mengenai manajemen perubahan. Perkembangan teknologi era globalisasi informasi. Belum banyak buku yang secara eksplisit memasukkan era terakhir ini ke dalam sejarah evolusi teknologi informasi. Fenomena yang terlihat adalah bahwa sejak pertengahan tahun 1980-an, perkembangan di bidang teknologi informasi sedemikian pesatnya, sehingga kalau digambarkan secara grafis, kemajuan yang terjadi terlihat secara eksponensial. Terbukti sangat sulit untuk menentukan perangkat hukum yang sesuai dan terbukti efektif untuk menangkal segala hal yang berhubungan dengan penciptaan dan aliran informasi. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi sudah disampaikan. Kalau ada kata-kata kami yang salah atau yang menyinggung, kami mohon maaf. Demikian dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.